Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video sebelumnya kita belajar mengenai dasar penggunaan daripada AngularJS untuk studi kasus pembuatan aplikasi yang kita buat. Kali ini kita akan mencoba membuat database dan beberapa tabel yang akan kita gunakan pada studi kasus tersebut. Langsung saja. Database sudah dibuat, tapi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus kita buat dan bagaimana nanti kita gunakan database tersebut atau tabel-tabel tersebut di aplikasi. Oke, silakan dibuat atau kita membuat nama database-nya yaitu e-surat praktikum. Ini e-surat praktikum. Setelah dibuat, nanti ada beberapa tabel yaitu 4 tabel. Tabel ajuan, tabel mahasiswa, tabel orang tua, dan tabel pimpinan. Yang pertama yaitu kita membuat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini digunakan untuk menginput beberapa data mahasiswa yang terdiri dari beberapa field yaitu NPM, panjangnya 8, nama, panjangnya 40, varchar antara NPM dan nama, tempat lahir, varchar, tanggal lahir, date, fakultas, prodi, alamat, varchar dengan tipe masing-masing seperti ini, nomor handphone, dan password. Kenapa logikanya seperti ini? Jadi karena kita studi kasusnya sederhana, password ini merupakan password pada saat nanti login ke aplikasi yang kita buat. Default daripada password yaitu npm. Jadi pada saat kita membuat data baru atau mendaftarkan mahasiswa baru, maka defaultnya itu sama dengan npm. Jadi nanti anggota ini atau mahasiswa tersebut bisa login pertama kali menggunakan npm usernya dan npm passwordnya. Oke, jadi ada beberapa field yaitu ada 9 field. Jangan lupa nanti kita setting npm itu sebagai primary key. Jika sudah membuat tabel mahasiswa dan beberapa field dari mahasiswa seperti NPM, nama, tempat, tanggal, fakultas, prodi, alamat, nomor handphone, pas, baru kita membuat tabel yang berhubungan dengan mahasiswa, yaitu nanti dibuat tabel orang tua. Tabel orang tua saya structure dulu. Tabel orang tua ini terdiri dari ID, NPM, NIP, nama, pangkat, golongan, instansi, dan alamat. Sengaja memang di tabel orang tua tidak memakai nick, kita menggunakan ID. Nanti kalau kita kembangkan belajar barengnya menggunakan nick lebih kompleks lagi, kita pakai nick tersebut. Untuk sementara kita pakai ID. ID kita setting tipenya integer, terus auto increment. NPM ini sebagai foreign key karena berelasi dengan tabel mahasiswa. NIP misalkan NIP atau NIK di perusahaan orang tua bekerja, terutama yang dicatat yaitu tentang ayah atau bapak daripada mahasiswa tersebut. Nama, pangkat, golongan, instansi, dan alamat daripada orang tua tersebut.
Oke, jika sudah direlasikan antara mahasiswa dan orang tua. Sebelumnya kita kosongkan dulu orang tua karena di sini sudah ada isinya. Oke. Setelah membuat orang tua dan mahasiswa, baru membuat ajuan. Ajuan ini digunakan untuk pengajuan permintaan surat keterangan mahasiswa aktif. Jadi nanti ajuan ini pasti berrelasi dengan mahasiswa. Silakan buat tabel ajuan dengan fieldnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 field. Dan masing-masing field itu mempunyai fungsi. 1, di sini ID ajuan kita setting sebagai primary key, tipenya integer dan auto increment. Jadi otomatis nanti diinputkan. Setelah itu npm, kalau npm ini foreign key itu nanti disetting sebagai index. Setelah itu ID orto. Oke, ID orto kita setting sebagai indeks untuk berelasi dengan orang tua. Tanggal ajuan, date, dan keterangan ajuan untuk apa? Ini kita setting sebagai varchar dengan menampung data 40. Jika sudah disimpan dan kembali ke database surat praktikum, terus di sini ada view orto. View orto ini maksudnya gabungan dari beberapa tabel. Tapi nanti kita praktekkan. Oke. Jika sudah membuat ini, kita mencoba untuk membuat view. View itu digunakan untuk pada saat kita biasanya membuat laporan, di mana laporan tersebut itu menggabungkan dari beberapa tabel untuk ditampilkan ke informasi laporannya. Jadi kita bisa menggunakan view salah satunya dan masih banyak lagi contoh manfaat penggunaan view. Membuat view kita bisa mengcoding secara atau membuat kodenya secara manual atau dengan drag and drop yang dimiliki oleh software Navigate. Jadi di sini kita memakai Navigate untuk membuat view. Oke, Navigate saya jalankan. Oke, saya jalankan ini dan saya akan membuka database yang sudah dibuat. Kalau membuat view, silakan pilih view pada database yang dipilih. Ada dua, ada by manual, kode manual atau dengan wizard. Di sini kita mencoba pakai wizard. Oke, klik kanan pada view, bisa new view. Oke. Setelah itu bisa view builder. Oke, saya turunkan seperti ini. View ini saya jadikan atau dihasilkan dari 3 tabel yang berhubungan antara mahasiswa dan orang. Oh maaf, bukan 3 tabel atau 2 tabel ya, antara gabungan 2 tabel mahasiswa dan orang tua. Oke, karena di sini belum ada relasi, sebaiknya kita relasikan dulu. Kita kembali ke sum. Kita coba merelasikan antara tabel-tabel tersebut. Oke. Oke, coba kita relasikan. Klik create relation.
Oke, npm berelasi dengan npm di sini. Pilih cascade. Oke. Setelah itu relasikan antara ajuan. Oke. Antara ajuan dengan mahasiswa. Oke. Kita pilih seperti ini. Oke, karena apa katanya? Kita cek. Oke, apa katanya? Oke, sudah terbuat. Setelah itu kembali ke navigate kita. Saya close, saya ulangi lagi. Tadi kan saya buat view sebelum membuat relasi, jadi saya ulangi lagi. Habis itu view builder. Habis itu tabelnya apa? Oh maaf ini, saya maksimis. Tabelnya yaitu antara, karena saya ingin menampilkan data orang tua lengkap dengan mahasiswanya. Jadi seperti ini, nanti di tabel orang tua atau nanti di form orang tua itu, di form orang tua kita ingin menghubungkan mahasiswa dengan orang tua. Jadi nanti kan ini ada npm. npm ini nanti akan ditambahkan juga field dari miliknya mahasiswa, yaitu nama, fakultas, prodi. Jadi nanti pada saat tampil di form data orang tua itu lengkap, ada npm, ada nama mahasiswa tersebut, ada fakultasnya, ada prodinya. Setelah itu ada NIP, nama orang tua, dan seterusnya. Kita relasikan dulu. Oke, kita lihat di sebelah sini menggunakan perintah inner join ya. Select from, misalnya bintang from orang tua, inner join mahasiswa on. Jadi berelasi atau dihubungkan antara npm dan npm dari masing-masing tabel. Setelah itu kita pilih apa saja yang tampil, ID, npm, ini dia. Terus sekarang npm sudah saya centang di sini, jadi npm di sini tidak saya centang. Saya pilih nama. Nama di sini bisa kita lihat. Nama itu ternyata ada dua ya. Kalau dilihat itu nama miliknya orang tua dan nama miliknya mahasiswa. Kita ganti nama MHS supaya enak. Terus fakultas, prodi, NIP, dan nama. Nama ini sekali lagi kita ganti alias nama ortu. Oke, pangkat, golongan. Oke. Dan jangan lupa kita pilih distinct. Distinct itu artinya untuk menghilangkan baris yang sama isinya. Jadi distinct menghilangkan nilai baris yang sama isinya. Ini merupakan perintahnya. Setelah itu, kalau kalian tidak perlu menggunakan wizard, silakan mengkode secara manual dan seperti ini. Dengan bantuan ini kita tanpa lagi coding dan kita bisa melihat hasil codingnya di sini. Dan kita cek apakah berhasil atau ada error. Klik build and run. Nah, ini dia, berhasil. Misalkan saya simpan menjadi data ortu. Data ortu. Data orang tua. Jadi nanti saya simpan. Jadi nanti yang tampil di form data orang tua itu ini. Karena kan data asli miliknya orang tua kan tidak ada nama mahasiswa, fakultas, prodi, cuma ada npm dan NIP sampai ke sini, sampai alamat, maka kita perlu menambahkan informasi lengkap seperti nama mahasiswa, fakultas, prodi yang kita pinjam atau kita relasikan di tabel mahasiswa. Jadi nanti kita tidak perlu lagi memanggil coding sebanyakan ini. Jadi kita langsung memanggil, misalkan saya pakai query, new query, langsung saja
select bintang from data orto, maka akan tampil di sini. Kita akan mencoba karena view ini sifatnya hanya selection saja, maksudnya hanya menampilkan data. View ini tidak bisa untuk operasi simpan, ubah, hapus, tidak bisa. Karena view akan terisi otomatis apabila tabel yang berelasi itu masing-masing sudah diisi dan memiliki data yang berhubungan. Saya contohkan, misalkan orang tua. Saya open tabel, kita cek ya. Oke. Oh, saya isikan langsung di sini aja, rollback komik. Enak kita isikan di sini. Kita cek ada kan data orto dan masih kosong, kita isikan mahasiswa. Insert. Misalkan oke, 16710178. Misalkan namanya Angga Kautama, tempatnya misalkan Banjarmasin. Oke. Misalkan 94 fakultas misalkan teknologi informasi, misalkan S1 sistem informasi. Oke, alamatnya misalkan Masin Utara. Seperti itu, passwordnya sama. Nah, kita simpan. Oke, berhasil, kita sudah mempunyai data mahasiswa. Apakah kalau kita mengisi data mahasiswa ini langsung terisi view-nya? Tidak, karena di tabel yang berelasi, kita cek dulu. Karena di tabel yang berelasi, ini kosong. Di tabel yang berelasi, pada orang tua masih kosong. Coba kita insert. Nah, pilih karena auto increment kosongkan. Pilih ini. NIP-nya misalkan 12345. Namanya misalkan Joko Susilo, pangkatnya kosong misalkan PT TBK Raya Mandiri misalkan, alamatnya misalkan Masin Utara. Karena berelasi dengan 178 ini, oke, datanya sudah ada berelasi. Karena berelasi, otomatis nanti di data orang tua juga ada datanya. Nah, seperti ini dia. Otomatis berhubungan. Dan ini tidak bisa kita lakukan simpan, ubah, hapus. Terus, nanti yang kita tampilkan di tabel orang tua itu bukan yang ini. Kenapa? Karena tidak ada data penambahnya lengkap. NPM, nama, fakultas, dan prodi tidak ada. Jadi kita pada saat ingin menampilkan data, kita memakai view data orto ini. Karena sifatnya lengkap. Tapi nanti pada saat kita mengoperasikan simpan, ubah, hapus, kita memakai data aslinya, yaitu data orang tua ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.